Petani hanya minum segelas air mata air gunung. Dalam sekejap, sikapnya tiba-tiba berubah. Petani terus-menerus menggelengkan kepala. Para pedagang yang lewat melihat pemandangan aneh ini. Mereka bersiap untuk bertanya apa yang terjadi. Akhirnya petani merebut sendok kayu dari tangannya. Kemudian ia dengan gila mengguncangkan mata air itu, lalu mencurahkan air itu ke dalam kapasnya. Hal ini membuat pedagang garam di sampingnya merasa sangat bingung. Apa yang kamu lakukan? Apa? Bahkan ini pun kamu tidak mengerti. Petani dengan sinis menjawab pedagang garam. Apa yang terjadi jika kapas terkena air? Ternyata petani sudah bertahun-tahun mengandalkan penjualan kapas untuk hidup. Mereka selalu berpegang teguh kepada kejujuran. Tidak disangka, hari ini hanya meminum sedikit mata air. Akhirnya tidak tahan terhadap godaan duniawi ini. Melihat pedagang kapas yang membawa kapas berat berjalan melewatinya, pedagang garam baru menyadarinya. Dia sebenarnya juga ingin datang untuk minum dan menghilangkan dahaga. Tapi tidak disangka-sangka, pedagang garam hanya meminum sedikit. Dalam sekejap mendapatkan kecerahan. Tingkat kecerdasannya meningkat. Saat itulah memahami tindakan pria itu. Oh, saya mengerti. Jika kapas dicampur air, maka akan menjadi berat. Maka pedagang garam melihat kereta garamnya. Mengikuti contoh yang ada, ia mulai mengambil air mata air. Dengan sekuat tenaga, menaburkan air pada garam. Hingga kereta garam sudah penuh terisi air. Beratnya bahkan 2 kali lipat daripada sebelumnya. Pria itu baru merasa puas saat menarik kereta garamnya, bersiap untuk menjualnya di pasar. Tanpa disadari, setelah pria itu pergi, air mata air itu tiba-tiba mendidih. Ternyata ini bukan sumur biasa, melainkan mata air ketamakan yang terkenal. Kabarnya, asalkan meminum sedikit akan menjadi sangat serakah, seolah-olah dikendalikan oleh keserakahan. Selama ratusan tahun, siapapun yang lewat dan meminum air ini, tidak ada yang terkecuali. Tidak hanya itu, hewan-hewan kecil di hutan yang tidak sengaja meminum air ini juga menjadi serakah dan egois. Burung gagak hanya meminum sedikit, tidak hanya mengganggu sarang burung, tetapi juga membuat anaknya menjatuhkan telur milik orang lain. Bahkan, tikus yang meminum air itu semakin menjadi mencuri makanan. Tinggal di dalam tempat beras dan tidak mau keluar sampai menghabiskan semua makanan hingga menjadi seorang yang gemuk. Akhirnya, tidak bisa menghindari hukuman manusia. Perilaku mata air ketamakan itu bahkan tidak bisa ditoleransi oleh pohon di sampingnya. Begitu marah, kau telah merugikan begitu banyak makhluk hidup. Hahaha. Mereka semua mencarinya sendiri. Ini tidak bisa disalahkan padaku, ujar sumber mata air itu. Menghadapi pertanyaan dan nasihat dari pohon tua, mata air ketamakan sama sekali tidak mendengarkan nasihat, malah semakin menjadi-jadi. Jika mereka tidak serakah, air mata tidak akan pernah memenuhi konsep keserakahan mereka, dan orang-orang yang dipenuhi keserakahan pada akhirnya tidak memenuhi nasib baik. Seperti yang diduga, pedagang kapas yang meminum mata air ketamakan tidak berjalan jauh karena kapas yang terlalu berat mematahkan tas di punggungnya. Akhirnya pedagang kapas jatuh tersungkur ke tanah dan tidak pernah bangkit lagi. Begitupun pedagang garam juga tidak bisa lolos akibat dari keserakahan mereka. Karena garam bertemu dengan air, maka garam akan lenyap dengan air. Satu truk garam begitu saja lenyap. Pedagang garam juga karena itu terluka karena kemarahan, mati di tempat karena marah. Melihat ini, mata air ketamakan masih merasa bangga. Mereka yang lewat ke sini dari zaman dahulu telah mendengar tentang garam. Selama mereka telah meminum mata airnya, tidak ada seorang pun yang bisa lolos. Ini adalah yang saya alami selama bertahun-tahun. Tangan terampil dalam arti yang luas. Tiba-tiba ada seorang yang lewat di sini. Sekali lagi ikan besar berhasil tertangkap. Dia adalah Wu Yinxi. Konon dia adalah pejabat yang jujur dan tidak memihak. Sebelum ini, pejabat yang dikirim ke Guangzhou oleh istana hampir semuanya dicopot karena korupsi dan diselidiki, dikatakan juga karena minum di mata air ketamakan. Ini membuat istana sangat pusing. Akhirnya memutuskan mengirimkan Wu Yinxi ke Guangzhou. Tentang legenda mata air ketamakan, Wu Yinxi tentu saja mendengar sedikit tentangnya. Ketika mereka melewati mata air ketamakan, pembantu kecil segera pergi mengambil secangkir dan sangat senang. Di tahun kemarau yang parah, ternyata masih bisa menemukan air mata air. Mengambilnya untuk memberikan Wu Yinxi minum. Wu Yinxi percaya bahwa mata air ini bukanlah mata air biasa. Mengapa di tahun kemarau ini tidak ada seorang pun yang datang untuk mengambil air? Pastinya ini adalah mata air ketamakan yang terkenal itu. Setelah kata-kata ini diucapkan, pembantu ini ketakutan dan segera melemparkan cangkir airnya. Namun, sesaat kemudian, Wu Yinxi justru mulai meminum sendiri. Hahaha, menyenangkan. Tuan Perwira, apakah Anda tidak takut dianggap sebagai pejabat korup? Wu Yinxi menyatakan tidak percaya akan hal itu.
Ketamakan atau tidak, semua tergantung pada kemauan pribadi. Tidak ada hubungannya dengan mata air ini. Wu Yinxi ingin menggunakan tindakan nyata dirinya untuk memecahkan kutukan mata air ketamakan. Dikatakan bahwa saat ini adalah waktu untuk membalikan keadaan dari sekarang hingga masa depan. Ia pasti akan bertemu bahaya yang berubah menjadi keberuntungan dan memperoleh kekayaan besar. Nanti ketika ia menjabat di pemerintahan setempat, mulai melakukan pekerjaan serah terima dan menghitung dana bantuan bencana yang diberikan oleh istana, lalu berhasil mendapatkan kunci gudang. Ternyata saat malam tiba, hal-hal aneh terjadi. Wu Yinxi yang telah menempuh perjalanan setengah bulan karena terlalu lelah di kantor pemerintah seketika tidur di atas meja. Saat itu, kabut hitam menyelimuti luar rumah. Angin aneh bertiup. Wu Yinxi seolah-olah dikendalikan oleh sesuatu. Tiba-tiba, dia duduk dan mulutnya mengeluarkan asap hitam. Detik berikutnya, Wu Yinxi terbangun. Dia melihat asap hitam mendekat kepadanya dan mengendalikan tangannya, mencoba memaksanya untuk mengambil kunci gudang. Wu Yinxi berusaha keras untuk melepaskan diri. Ternyata itu akibat dari keserakahan kekuasaan. Tetapi Wu Yinxi dengan tekad kuat akhirnya berhasil melepaskan diri dari asap hitam. Dalam kekacauan, lampu minyak jatuh ke tanah. Wu Yinxi segera berlari keluar rumah. Ternyata asap hitam itu bahkan membawa kunci pergi, terus mengejar Wu Yinxi tanpa henti. Wu Yinxi belum berlari jauh, dikepung asap hitam yang mengikat kakinya, ditarik dan didorong sepanjang jalan. Pembantu kecil mendengar suara segera keluar untuk memeriksa, tapi hanya mendengar suara, melihat sekeliling, tapi tidak melihat apa-apa. Akhirnya pembantu kecil melihat Wu Yinxi sedang dikendalikan asap hitam. Wu Yinxi dengan terakhir kali mengarahkan niatnya memberitahu pembantu, "Cepat-cepat, bacakan untukku. Bacakan tentang cerita permainan dan strategi." Pembantu segera mulai membacakannya. Permainan meninggalkan janji yang hancur juga. Keberhasilan dalam permainan tidak boleh diabaikan. Akhirnya Wu Yinxi menggunakan kehendak yang teguh, mengalahkan kekuasaan yang serakah. Asap hitam juga perlahan-lahan menghilang. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Kejahatan dari kekuasaan yang serakah itu bukan kekuatan yang biasa. Agar tidak membiarkan keserakahan membahayakan orang lain, Wu Yinxi memutuskan untuk pergi ke gunung lagi besok. Pembantu Wu Yinxi masih mengira bahwa dia akan menambah keserakahan. Namun, justru Wu Yinxi menulis papan dengan tangannya sendiri, diletakkan di samping keserakahan. Dia ingin mengingatkan dunia, tidak bisa diubah hanya dengan minum air asalkan niat diri cukup kuat menjaga integritas diri. Mengapa harus takut akan godaan dunia ini? Ternyata 3 tahun kemudian, Wu Yinxi memang menepati janjinya. Dia sebagai pejabat yang bersih dan tidak melakukan korupsi karena meminum air keserakahan. Setelah masa jabatannya selesai dan kembali ke Jiangkang, ia seperti saat pertama diangkat menjadi pejabat, masih tanpa harta dengan 2 lengan yang bersih. Kontras yang mencolok dengan pejabat sebelumnya yang meninggalkan jabatan, dan karena itu meninggalkan reputasi yang indah. Di zaman kuno tidak terpengaruhi oleh keserakahan. Sejak saat itu, kekuatan keserakahan tidak ada lagi, dan puisi yang ditulis Wu Yinxi selalu dipuji oleh generasi mendatang. Kata orang-orang kuno adalah air porselen. Dalam sekejap menganggap bernilai 1000 keping emas. Faktanya pun tidak mudah muncul dalam bayangan-bayangannya. Ada yang mengatakan bahwa keserakahan memiliki nama ini hanya merupakan tameng bagi pejabat korup, hanya sebuah tameng untuk diri mereka sendiri. Seandainya kemampuan moral hati diri sangat tinggi, tidak mungkin terpengaruhi oleh hal-hal dari luar. Semoga di negara kita banyak Wu Yinxi berikutnya yang akan lahir, sehingga pemerintahan kita akan bersih dari para koruptor. Amin. Terima kasih.